warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, nice, pimpin doa. Hari ini jika saya membawa doa ini dalam ajaran agama saya Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan kepada Yesus, lalu terima kasih Tuhan. Tuhan, bagaimana teman-teman pelajaran itu tentu dari awal kita kami sudah bisa berdoa dengan kita. Tuhan, Oke, terima kasih kepada Nais. Jadi, apakah hari ini hadir semua? Ada yang belum datang? Apakah Ibu bisa lanjut? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, karena tema hari ini yaitu Indonesia Kaya Akan Budaya, coba kalian sebutkan satu budaya khas yang ada di daerah kalian masing-masing, misalnya pakaian adat, tarian adat, atau makanan khas dari daerah kalian masing-masing. Yang mau tolong ajukan tangan. saya Bu. Iya, Dolin, silakan. Misalnya dari daerah saya Bu. Iya. Itu ada tarian caci, pakaian adatnya itu ada kain songket dan juga sama Bali Belo. Oke, yang lain ada yang mempunyai ciri khas dari daerahnya? Yang mau silakan angkat tangan. Contoh pakaian adat, rumah adat, atau makanan khas dari daerah kalian masing-masing. Oh iya, Nay, silakan. Dari Sumba Timur. Kalau dari Sumba Timur itu ada makanan khas yang namanya monggulo. Oh, monggulo. Terbuat dari kacang, minyak, dan beras. Oh, oke. Jadi itu semua adalah ciri khas dari daerah kita masing-masing, itu menunjukkan Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tema Indonesia Kaya Akan Budaya. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air yang kaya akan budaya, saya minta anak-anak semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Tanah air beta, pusaka abad dengan jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar anak-anak semua mengenal keberagaman yang ada di Indonesia seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mulai dari pakaian adat daerah dari masing-masing daerah. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi melalui media yang Ibu bawakan, dan juga setelah menyampaikan materi,
Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok dan mengerjakan LKPD. Jadi setelah mengerjakan LKPD, teman-teman mempresentasikannya di depan kelas. Setelah itu setelah akhir pembelajaran, kita akan menyimpulkan bersama. Setuju? Setuju. Oke, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu keberagaman budaya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi masing-masing pulau itu didiami oleh suku bangsa tersendiri. Jadi setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Di antaranya itu ada keberagaman meliputi rumah adat, pakaian adat, tarian adat, upacara adat, dan alat musik, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mengenal budaya. Ada yang tahu apa itu budaya? Nah, budaya itu adalah cara hidup atau kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Itu mencakup kebiasaan cara berpakaian, makanan yang dimakan, dan juga bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus di daerah tersebut yang tidak sama dengan daerah lain. Jadi budaya itu membuat setiap kelompok itu menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Jadi yang pertama, keberagaman budaya yaitu upacara adat. Jadi upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat di masyarakat. Jadi upacara adat itu dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada yang bisa kasih contoh upacara adat di daerahnya masing-masing? Contoh upacara adat di daerah Manggarai, ada yang bisa kasih contoh? Yang bisa acukan tangan? Ada yang bisa kasih contoh upacara adat yang ada di daerahnya masing-masing? Oke, Ibu kasih contoh. Kalau di Manggarai upacara adatnya itu namanya tarian caci. Kalau di daerah yang lain apa? Coba. Upacara adat. Kalau kami sih di Sumba tuh bukan upacara tapi tradisi. Setiap tahun tuh kami Oh iya. Itu dari Sumba Barat ya? Sumba Barat. Oke, itu merupakan ciri khas upacara adat dari daerah kita masing-masing. Yang kedua itu rumah adat. Jadi rumah adat itu merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Jadi rumah adat masing-masing daerah itu memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda-beda. Jadi itu mengandung filosofi luhur budaya setempat. Dan itu rumah adatnya itu berbeda dengan daerah lain. Ada yang bisa kasih contoh rumah adat di daerahnya masing-masing? Contoh rumah adat di daerahnya masing-masing? Oh iya, kalau dari Manggarai itu namanya rumah gendang. Kalau dari Papua itu nama rumah adatnya rumah Honai. Nah, yang ketiga itu keberagaman dari pakaian adat. Jadi setiap suku bangsa Indonesia itu memiliki gaya busana dan corak yang berbeda. Jadi setiap daerah itu memiliki bentuk atau bahan maupun model yang warnanya itu berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, di sini contohnya itu pakaian adat dari baju cele dari Maluku dan pakisan dari Bangka Belitung. Ada yang bisa kasih contoh juga pakaian adat dari daerahnya? mungkin kalau kami tuh dari Sumba Timur tuh ada namanya sarung, kami itu dengan kalau punya sakaman ini lamuti. Oh, itu dari Sumba Barat, Sumba Timur. Inde, silakan. Kalau dari saya kan sudah
Iya. Di pakaian di sana ada pakaian adat yang sarung tapi sebutannya di sana namanya welai. Wela. Oh iya. Jadi itu semua itu adalah ciri khas dari daerah kita masing-masing yang tidak sama dengan daerah lain. Jadi yang keempat itu keberagaman dari tarian adat. Ini juga tarian itu merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Gerakan tarian daerah itu menunjukkan kearifan dari daerah setempat. Jadi di setiap daerah itu memiliki tarian yang berbeda. Contohnya di sini adalah tarian dari tarian dari Sudeti dari Nagore Aceh Darussalam. Ada yang bisa kasih contoh tarian adat dari daerahnya? Ya, Nay, silakan. Kalau kami tuh kalau di Sumatera Timur tuh ada yang dua jenis tarian tuh yang dari lupa itu kamukam dengan danginang. Oh, iya, iya. Iya, silakan. Kalau kami ya kedua nama tarian kami tarian ikurai. Tarian Ikurai. Iya, Lili, silakan. Ada dua tarian tuh tari lenso sama tari tari. Tari Cakalele. Oh, iya. Inde, silakan. Tarian Edung. Iya. Jadi itu adalah ciri khas dari daerah kita masing-masing yang kita harus jaga dan lestarikan. Nah, yang kelima itu ada makanan khas daerah. Pasti di daerah kalian masing-masing mempunyai makanan khas tersendiri. Betul atau tidak? Betul. Oke, yang bisa kasih contoh makanan khas dari daerahnya? Kira-kira? Ya, jagung titi. Sepertinya sangat enak ya. Lili, silakan. Papeda, Bu. Iya, Tia, silakan. Jagung bose. Tia, silakan. Oh iya, serabe. Kalau dari Manggarai namanya serabe. Nah, di sini Ibu mempunyai media namanya Poligon Provinsi. Jadi di Poligon ini terdapat alat musik, makanan tradisional, rumah adat, senjata tradisional, pakaian adat, dan tari tradisional, serta alat musik. Nah, contohnya di sini ada dari Provinsi Bali. Nama tariannya itu adalah tari kecak. Pakaian adatnya namanya Payas Agung, dan senjata tradisionalnya namanya itu Trisula. Rumah adat di Bali namanya itu Gapura Candi Benteng, dan juga makanan tradisionalnya itu adalah sate lilit. Itu dari Provinsi Bali. Nah, di sini ada juga dari Provinsi Banten. Nah, alat musik dari Provinsi Banten itu namanya pantun bambu, dan makanan tradisionalnya itu adalah sate bandeng, rumah adatnya itu sula nyanda, dan senjata tradisionalnya itu golok cimoas. Pakaian adatnya itu adalah baju pangsi. Tari tradisionalnya itu adalah tari coket, dan alat makanan tradisionalnya sate bandeng. Nah, Ibu hanya kasih 3 contoh. Yang ketiga itu ada dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi nama tariannya yaitu adalah tari caci, alat musiknya itu sasando, makanan tradisionalnya itu cetmak jagung, dan rumah adatnya itu muslaki. Jadi pakaian adatnya itu dari di sini, pakaian adatnya itu dari suku Sabu. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar keberagaman budaya yang ada di Indonesia, sekarang Ibu lanjut bagaimana cara kita itu melestarikan kebudayaan daerah, keberagaman budaya. Ada yang bisa kasih contoh cara melestarikan kebudayaan daerah? Ada yang bisa kasih contoh cara melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing? Dolit, mungkin? Ano? Oh iya, betul. Nah, di sini kita itu melestarikan kebudayaan daerah kita itu agar tidak punah, dan kita harus melestarikan dan pertahankan.
Jadi ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan kita itu yang pertama itu kita mempelajari dan mengembangkan budaya daerah. Nah, yang kedua itu kita menonton festival tarian budaya daerah. Seperti kemarin yang diadakan di, kalau tidak salah di kampus 2 itu ada festival parade budaya. Jadi kita bisa menonton festival tarian budaya tersebut sebagai cara kita untuk melestarikan kebudayaan daerah. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk 5 kelompok dan mengerjakan LKPD. Setuju? Setuju. Oke, jadi cara mengerjakan LKPD-nya, jadi setiap kelompok nanti, setiap kelompok itu memilih satu provinsi, setelah itu menentukan nama rumah adat dari provinsi tersebut, makanan dan minuman khas, yang ketiga tarian dan alat musik, yang keempat bahasa daerah dan lagu daerah, dan yang kelima itu tradisi unik atau fakta menarik dari provinsi tersebut. Jadi setelah mengerjakan LKPD, teman-teman yang sudah mengerjakan bisa presentasi di depan kelas. Setuju? Jadi Ibu minta kalian bagi dalam 5 kelompok. Jadi buat dalam 5 kelompok. Jadi 2 deretan 1 kelompok, 2 deretan kursi 1 kelompok. Cantik le. Kan. Ini. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit mengerjakan. Jadi teman-teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD bisa tanya ke Ibu. Mana kalian punya? Bagi itu saja. Bagi itu saja. Lili pakai, sudah pakai ini. Iya. Nih pakai ini. Biar tidak sama. Pakai ini biar tidak sama. Yo Pak. Iya pakai ini biar gampang. Siapa yang belum? Nih. Sudah. Iya bisa ikut ini. Kan tadi Ibu tidak menjelaskan yang bagian ini. Ibu tadi menjelaskan 3 saja. Boleh. Boleh. Ya. Belum ini. Rumah adatnya apa? Bisa pakai ini, bisa pakai punyamu. Udah, oke. Yang sudah Ibu minta presentasikan di depan kelas. Iya, semua maju.
Iya. Teman-teman semuanya. Hai. Selamat pagi semuanya. Hai. Dari sini kami banyak sekali dan ingin pastikan masih kami kepada teman Lukas. Ya, jadi contoh kami itu mengambil daerah Papua, Bu. Oh iya. Nah, rumah adat dan pakaian adatnya itu, rumah adatnya Kariwari, pakaian adatnya itu Koteka, Bu. Terus makanan khas itu pakai dakwah kuning dan minuman khas itu sagero. Oh iya. Tariannya itu tari pangkur dan alat musiknya itu tifa. Bahasa daerahnya itu biak. Terus lagu daerahnya itu apuse. Apuse. Terus tradisi unik itu mereka itu memotong jari mereka pada saat istri mereka meninggal. Oh iya betul. Ya. Terus fakta menarik bahwa bakar batu atau memasak makanan menggunakan batu yang panas. Jadi mereka tuh cari tanah terus bakar batu sampai panas terus baru makan. Ya, Ibu. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang sudah? Oke, saya minta satu kelompok lagi untuk mempresentasikan di depan kelas. Kelompok yang sudah, oh silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami dari kelompok kami itu meneliti provinsi DKI Jakarta. Nah, yang pertama itu rumah adat dan pakaian adat. Rumah adat dari provinsi DKI Jakarta itu rumah Betawi dan pakaian adatnya itu kebaca encing. Terus makanan dan minuman khas, makanannya itu talas telur. Terus minuman khas itu es selendang mayang. Dan yang ketiga itu tarian dan alat musik tradisional. Tariannya itu tari blantek dan alat musiknya itu tehnian. Bahasa daerah dan lagu daerah itu bahasa Betawi dan lagu daerahnya itu jali-jali. Nah, tradisi unik dan fakta menarik itu di DKI Jakarta itu ondel-ondel sebagai ikon budaya yang dimeriahkan dengan musik tanjidor dan fakta menariknya sejarah kebun binatang pertama di Cikini yang didirikan di tahun 1846 statusnya sebagai kota termacet di dunia. Sekian dari presentasi kami. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Dolin. Oke, anak-anak, itu tadi perwakilan dari setiap kelompok. Oke, anak-anak, hari ini tuh kita sudah belajar bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak dan semua itu adalah kekayaan dari bangsa kita. Seperti yang dipresentasikan oleh anak-anak tadi, itu semua adalah ciri khas dari daerah kita masing-masing. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ice breaking? Oke, Ibu minta anak-anak semua berdiri. Anu, sampung. Harang
sam sam, guli 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 ram sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Sam sam aram sam sam guli 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 sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam arafi araf guli 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 ram sam sam arafi araf. Oke, silakan duduk. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan materi Indonesiaku Kaya Akan Budaya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Jika tidak ada, kita simpulkan bersama-sama. Setuju? Jadi pada materi ini tadi kita membahas Indonesiaku Kaya Akan Budaya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan setiap daerah itu memiliki adat istiadat, tarian, pakaian, bahasa dan makanan khas yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi keberagaman ini tuh membuat Indonesia itu menjadi negara yang unik dan indah. Dan kita juga itu harus bangga menjadi warga Indonesia dan kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi yang akan mendatang. Setuju? Setuju. Oke. Sebelum Ibu akhiri, karena tadi kita sudah awali dengan doa, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih kepada Lukas yang memimpin kita dalam doa. Kita beri tepuk tangan. Jadi Ibu sangat senang pada hari ini karena anak-anak semuanya aktif. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Opa, jadi sekarang kita evaluasi atau hasil dari observasi tadi. Kita mulai saja dari Pram. Mulai dari kegiatan awal sampai di kegiatan penutup itu masing-masing skornya itu 4 karena tadi guru cukup bagus dalam penyampaian materinya. Ya masih minus sedikit-sedikit lah terkait dengan penguasaan materinya. Mungkin kedepannya itu lebih menguasai lagi lah materinya itu. Itu saja. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk observasi dari saya, kegiatan dari awal sampai penutup itu skornya ada 4 karena penyampaian dari guru ya cukup baik. Iya. Ini itu saja. Oh, terima kasih. Oke, baik, mungkin dari saya dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup itu skornya juga 4. Nova membuka pelajaran itu dengan doa, memberikan apresiasi juga. Kemudian juga menjelaskan tujuan pembelajaran serta langkah-langkahnya. Nah, Nova juga menyajikan materi, tapi mungkin kurang penguasaan sedikit. Kurang menguasai materi. Nah, terus Nova juga menggunakan
media atau alat medianya itu berupa PPT, kemudian alatnya itu Poligon. poligon itu. Dan tadi sudah Nova juga tadi kan membuka pelajaran dengan doa, terakhir juga menutup. Gitu. Jadi skornya 4. Terima kasih sarannya dari teman-teman. Saya sangat senang atas apresiasi dan penilaian dari teman-teman. Dan saya harap teman-teman kedepannya lebih prepare untuk materi yang dibawakan. Terima kasih.